dipanggil kemari karena tadi saat ulangan Putra mencontek jawaban Lutfi. Betul atau tidak? Nah, mencontek jawaban kemari itu termasuk perbuatan apa? Nah, iya. Jadi Putra memahami bahwa itu perbuatan tidak baik. Setiap manusia itu pernah berbuat salah. Ibu pun demikian, juga pernah berbuat salah. Nah, Putra juga demikian. Mencontek teman tadi juga termasuk perbuatan salah. Tapi di sini ibu tidak mencari kesalahan, tapi ibu akan mencarikan solusi kepada Putra supaya Putra tidak lagi mencontek saat ujian. Nah, Putra pasti punya alasan kenapa tadi Putra mencontek saat ujian. Coba ceritakan pada Putra. Ya, jadi Putra paham ya kalau lupa belajar dan keasikan main game itu mengakibatkan ulangannya tidak bisa mengerjakan. Nah, Putra masih ingat tidak keyakinan kelas kita dulu yang kita buat pada pertemuan awal dulu? Apa keyakinan kelas kita? Putra yakin bahwa dengan bersikap jujur itu akan baik untuk diri kita? Itu akan baik untuk diri kita? Nah, kalau Putra sudah yakin, kira-kira apa yang harus Putra lakukan supaya Putra bisa berlaku jujur dengan tidak mencontek? Baik, jadi Putra sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya tidak mencontek saat ujian. Yang pertama, belajar dengan baik. Yang kedua, tidak lupa waktu ketika bermain game. Dan yang ketiga adalah mengerjakan semampu Putra. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Putra akan memulainya? Baik, jadi mulai hari ini Putra akan belajar dengan baik, tidak lupa waktu ketika bermain game dan mengerjakan semampu Putra. Nah, terima kasih Putra. Ibu yakin Putra akan menjadi anak yang jujur, soleh, dan menjadi kebanggaan orang tua. Siap untuk berubah menjadi lebih baik? Agam tahu tidak kenapa Agam ibu panggil kemari? Baik, jadi Agam ibu panggil kemari karena tadi Agam terlambat masuk sekolah. Betul atau tidak? Nah, terlambat ketika masuk sekolah termasuk perbuatan apa? Ya, jadi Agam sudah memahami itu perbuatan tidak baik. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Itu juga pernah demikian. Nah, Agam juga demikian, dengan terlambat masuk sekolah tadi juga termasuk perbuatan yang tidak baik. Tetapi di sini ibu tidak mencari kesalahannya. Ibu ingin membantu Agam untuk mencari solusi supaya Agam tidak terlambat lagi saat sekolah. Agam pasti punya alasan kenapa Agam terlambat. Coba ceritakan pada ibu. Nah, jadi kenapa Agam tidurnya bisa kemalaman? Baik, ibu paham. Jadi Agam menonton TV sampai larut malam, kemudian tidurnya kemalaman, akhirnya paginya terlambat bangun, terus masuk sekolahnya terlambat. Agam masih ingat tidak keyakinan kelas yang dulu kita buat bersama pada pertemuan awal dahulu? Nah, apa keyakinan kelas kita? Disiplin waktu. Nah, Agam yakin bahwa sikap disiplin itu baik untuk diri kita? Iya, yakin. Agam yakin bahwa sikap disiplin itu baik untuk kita? Iya. Nah, kalau Agam sudah yakin, kira-kira apa yang Agam lakukan supaya bisa berlaku disiplin dengan tidak terlambat sekolah? Akan tidur lebih awal. Nah, tidur lebih awalnya jam berapa, Agam? Jam 8. Baik, selain itu apalagi yang dilakukan? Iya, jadi Agam akan memasang alarm ya. Kalau bisa alarmnya itu sebelum subuh supaya Agam dapat sholat subuh sekalian.
Baik, jadi Agam sudah tahu apa yang harus Agam lakukan supaya tidak terlambat lagi dengan tidur lebih awal dan juga memasang alarm. Sekarang pertanyaannya, kapan Agam akan memulainya? Iya, jadi mulai hari ini akan tidur lebih awal dan juga memasang alarm supaya tidak terlambat sekolah. Terima kasih Agam, Ibu yakin Agam akan menjadi anak yang disiplin, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Siap untuk berubah menjadi lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra sangat senang sekali melakukan praktik singkat inklusif bersama saya diajak untuk mencari solusi dari permasalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agam kelas 6 sangat senang diajak Bina melakukan praktek segitiga restitusi untuk mencari solusi dari permasalahan saya.